Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi ya. Tapi kalau video ini saya rekam sore, jadi selamat sore. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berkah dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga hari kemudian. Baik teman-teman semua, kita berjumpa lagi bertatap muka walaupun via video. Ini merupakan pertemuan ketiga seharusnya untuk mata kuliah sosiologi ekonomi. Sebelumnya pertemuan pertama itu kita kontra, dan pertemuan kedua tugas yang kemarin saya anggap sebagai absensi kehadiran, dan sekarang pertemuan ketiga. Ya, untuk pertemuan hari ini, hari Kamis ya, saya ingin memberikan pengantar, pendahuluan terkait dengan mata kuliah sosiologi ekonomi. Baik, saya ingin memulai tentang persoalan ekonomi gitu ya. Persoalan ekonomi itu sama tuanya dengan sejarah lahirnya manusia gitu. Jadi sejak nenek moyang kita Nabi Adam, persoalan ekonomi itu sudah ada, sudah muncul gitu. Salah satunya yang bisa kita lihat adalah fenomena tentang kisah anak-anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang mungkin sudah familiar, sudah sering kalian dengar itu. Ya, jadi sejak zaman Nabi Adam itu persoalan ekonomi sudah ada gitu, sudah muncul gitu. Jadi sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Nah, dalam kisah Qabil dan Habil ini pertama kita bisa mengambil peristiwa ekonomi yang pertama, yaitu pembagian kerja gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dua anak Nabi Adam ini, satunya menjadi petani, satunya menjadi peternak. Nah, dari sini saja sudah jelas bahwa ada pembagian kerja gitu. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi peternak. Nah, sehingga konsep-konsep ekonomi itu sudah ada sejak dulu gitu. Nah, selanjutnya dalam kisah Qabil dan Habil, mereka berdua diminta untuk memberikan persembahan kepada Allah. Untuk mempersembahkan hasil dari usahanya. Di mana Qabil yang sebagai seorang petani kemudian mempersembahkan hasil panennya, hasil sawahnya, tapi yang jelek-jelek, itu yang dipersembahkan kepada Allah. Sedangkan Habil ini memberikan persembahan kepada Allah berupa domba yang sehat dan gemuk gitu ya. Jadi bagus yang dipersembahkan kepada Allah. Kisahnya kemudian hasil persembahan yang diterima adalah hasil persembahan dari Habil. Nah, sehingga Habil diberikan pasangan dari saudaranya yang lebih cantik daripada Qabil. Nah, dari sini kita bisa mengambil ada tiga konsep ekonomi gitu. Jadi yang pertama tadi pembagian kerja, konsep yang kedua itu persembahan. Nah, tapi dalam persembahan ini ada konsep subkonsep gitu, konsep di bawahnya lagi yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu konsep resiprokal.
resiprokal, timbal balik. Jadi semakin besar persembahan yang diberikan kepada penguasa, kepada raja, kepada istana, maka imbal baliknya itu juga akan besar gitu. Nah ini resiprokal gitu. Jadi timbal balik gitu. Makanya kalau sekarang kita lihat siapa yang dekat dengan istana, siapa yang dekat dengan penguasa, maka dia akan lebih memiliki akses yang lebih luas terhadap ekonomi gitu. Nah ini juga tercermin dari kisah Qabil dan Habil ini gitu. Habil memberikan persembahan yang lebih bagus sehingga diterima, dan dia diberikan imbalan yang lebih, istri yang lebih cantik daripada Qabil. Nah ini yang pertama gitu. Jadi resiprokal atau resiprositas gitu. Siapa yang lebih besar persembahannya, dia akan mendapatkan imbalan yang lebih besar juga. Konsep kedua, konsep modal, dengan modal yang sedikit bisa meraih untung yang sebanyak-banyaknya. Nah ini yang coba diterapkan oleh Qabil gitu ya. Jadi dia berusaha untuk mengeluarkan modal yang sedikit, hasil panen yang buruk, dengan harapan dia bisa mendapatkan untung yang banyak gitu. Nah ini konsep ekonomi juga gitu. Nah kalau sekarang mungkin banyak kalian tahu, kalian kenal istilah ini. Ini termasuk salah satu konsep dalam ekonomi kapitalis gitu. Mengeluarkan modal sedikit untuk meraih untung sebanyak-banyaknya. Nah selanjutnya yang ketiga, kita bisa mempelajari tentang kisah selanjutnya dari Qabil dan Habil ini gitu. Qabil kemudian merasa kecewa karena persembahannya tidak diterima oleh Allah, sehingga dia membunuh saudaranya Habil. Nah di sini konsep yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah konsep membunuh pesaing gitu. Nah ketika kalah bersaing, pesaingnya dibunuh gitu. Nah dalam ekonomi pun begitu. Jadi ketika ada terjadi persaingan dua pihak atau lebih, maka ada istilah membunuh pesaing gitu. Nah ini tiga konsep yang kemudian kita dapatkan dari peristiwa Qabil dan Habil. Dua konsep sebenarnya, tapi di konsep yang kedua ada tiga subkonsep yang bisa kita dapatkan dari kisah Qabil dan Habil. Jadi sejak manusia pertama, nenek moyang kita, ternyata peristiwa ekonomi itu sudah terjadi, sudah ada di muka bumi gitu. Itu yang pertama untuk sejarah gitu, sejarah tentang fenomena ekonomi gitu. Yang selanjutnya, dari kisah itu kita kemudian belajar bahwa membahas ekonomi tidak bisa hanya ansih ekonomi saja gitu. Kenapa? Karena dari kisah Qabil dan Habil itu kita bisa melihat bahwa ternyata ekonomi itu juga berhubungan dengan kehidupan sosial, kehidupan politik, agama dan sebagainya. Nah sehingga tidak bisa dibahas hanya ansih ekonomi saja, tapi harus dikaitkan dengan bidang-bidang lain. Nah makanya dari sinilah kemudian muncul kemudian salah satu kajian yang menjadi mata kuliah kita, yaitu sosiologi ekonomi, yaitu bagaimana kemudian memandang fenomena ekonomi melalui kacamata sosiologi. Nah, itu yang akan kita bahas dalam perkuliahan semester ini di sosiologi ekonomi. Ya, jadi kalau kita lihat, karena ada dua sudut pandang, ada sudut pandang ekonomi, ada sudut pandang sosiologi. Di mana kemudian posisi sosiologi ekonomi
Ini bisa kita gambarkan seperti ini, saya kasih gambaran, bisa dilihat. Nah, setidaknya seperti ini. Ada fenomena ekonomi, fokus ekonomi, ada fokus sosiologi. Nah, ini kemudian kayak kalau kita nyalakan senter biasa arah cahayanya kan begini. Nah, di mana pertemuannya itu, di sanalah letak pembahasan sosiologi ekonomi. Nah, nanti di mana letak persinggungan antara masalah-masalah ekonomi dan masalah sosiologi, di sanalah pembahasan tentang sosiologi ekonomi itu. Nah, makanya sejak dulu banyak kemudian ahli-ahli sosiologi yang juga backgroundnya sebenarnya ekonomi gitu. Bagaimana misalnya kita lihat Max Weber gitu. Max Weber itu dia membahas tentang Protestan etik dan spirit of capitalism gitu. Nah, dia mengkaitkan kemudian ekonomi dengan agama gitu. Nah, begitu juga Karl Marx nanti. Karl Marx itu kemudian melihat bahwa hubungan antara masyarakat kelas borjuis dan proletar gitu, hubungan produksi gitu ya. Nah, sama sebenarnya gitu. Karl Marx juga pada ujungnya nanti ada mengkritik tentang agama, yang kemudian sangat terkenal, agama dianggap sebagai candu gitu ya, karena menurut Karl Marx itu agama itu membuat orang terlena kemudian tidak bisa bergerak maju gitu untuk melakukan aktivitas ekonominya gitu. Nah, ini dua dari teoretikus sosiologi yang juga sangat beririsan dengan ekonomi. Nah, kita akan banyak berdiskusi kemudian nanti terkait pemikiran dua tokoh ini nanti di sosiologi ekonomi. Nah, untuk materi-materi ke depan ada banyak yang juga kemudian kita akan diskusikan. Misalnya nanti bagaimana kemudian bagaimana sih kita membahas perspektif sosiologi terhadap ekonomi, bagaimana kemudian keterlekatan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial, bagaimana hubungan sosial itu bisa mempengaruhi ekonomi gitu. Ada kemudian aspek budaya dalam tindakan ekonomi, ada moral ekonomi dan tindakan ekonomi, ada kita berbicara tentang pasar nanti, ada juga tentang konsumsi dan gaya hidup, ada tentang UMKM atau ekonomi mikro, ada tentang sosial ekonomi, ada tentang uang juga nanti kita bahas. Untuk silabus lengkapnya nanti saya coba kirimkan supaya kalian bisa lihat, supaya kalian bisa pelajari. Nah, setidaknya itu untuk pertemuan ini yang saya sampaikan terkait dengan pengantar atau pendahuluan tentang sosiologi ekonomi gitu. Nah, bahwa seperti yang tadi saya jelaskan, persoalan ekonomi itu sama tuanya gitu, muncul sejak awal sejarah manusia itu ada, sudah ada, melekat di kehidupan manusia itu sendiri, sehingga erat kaitannya untuk tidak hanya membahas ekonomi sendiri, tapi kita juga membahas masalah-masalah sosial yang menyertainya, yang terkait dengannya. Ya, itu untuk pengantar pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjut kita diskusi lewat WA. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.